Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing di LPTK UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Mohon izin perkenalkan, saya Muhammad Musyafa, asal Kota Batu, Jawa Timur, mengikuti program PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada hari ini saya akan menyajikan sebuah video pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 9 tentang hukum bacaan mad lazim mutsaqal ilmi sebagai tugas akhir uji kinerja di dalam menyelesaikan program atau kuliah PPG kami. Mohon dukungan dan simak baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Ini ada yang kosong. Siapa yang nggak masuk hari ini? Arif. Kemana Arif? Izin. Ada suratnya? Ya sudah. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa bersama dulu ya. Siapa ketua kelasnya yang menyiapkan? Silakan untuk Mas Adam disiapkan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran kali ini dengan doa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, pembelajaran kali ini dalam pembahasan Al-Quran Hadis, saya akan mengulas sedikit tentang apa itu bacaan tajwid yang berupa mad. Coba, apa artinya mad? Panjang. Atau ada yang lain? Pengertian lain daripada mad? Masih ingat? Artinya? Ya. Dalam bahasa Arab, mad
awal dari kata madda yamuddu maddan, yang artinya panjang atau memanjangkan. Ya, dari panjang atau memanjangkan. Masih ingat anak-anak mungkin di pelajaran sebelumnya mad itu ada berapa? Dua. Apa saja? Mad asli dan mad asli dan mad far'i. Contohnya mad asli apa? Mad tabi'i, pinter, bagus sekali. Kalau mad far'i, mad wajib mutasil, ya ada mad wajib mutasil. Banyak sekali ya mad far'i itu, diantaranya mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan yang lain-lain. Pernah dengar istilah mad lazim? Yang pernah dengar mad lazim? Nah, itu termasuk mad asli atau mad far'i? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Baik, oke, kita bahas untuk kali ini. Oke, pembahasan kita untuk hari ini yaitu fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Apa hubungannya kefasihan dalam berbicara dengan sikap disiplin? Ada yang tahu? Apa itu fasih? Fasih adalah kecakapan ketika membaca atau ketika berbicara. Dengan kefasihan yang kita miliki, kita membentuk sikap disiplin dari cara berbicara dan bersikap. Oke. Di antara hukum tajwid yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mad lazim mutsaqal kilmi. Apa tujuan kita mempelajari mad lazim mutsaqal kilmi? Ada yang tahu? Supaya tahu, ada lagi supaya bacaan Al-Qur'annya benar dan lancar. Oke. Kalau bacaannya sudah benar, apa manfaatnya? Nah, nanti ibadahnya semuanya jadi benar. Kalau ibadahnya benar, nanti juga pahala yang kita raih akan sempurna. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian daripada mad lazim. Mad lazim itu disebutkan oleh para ulama, mad lazim ada 4. Yang akan kita bahas yaitu salah satu dari keempat mad lazim tersebut, yaitu mad lazim mutsaqal kilmi. Adalah bacaan mad, bacaan panjang, yang terjadi apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Disebut mad karena bacaannya panjang, disebut lazim karena harus, bukan boleh ya, tapi harus dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Kemudian disebut mutsaqal dari kata saqqala yusaqqilu tasqilan, karena ada tasydid. Tasydid itu bacaan yang paling berat dalam pengucapan bahasa Arab. Ada yang berat yaitu tasydid, ada yang paling ringan yaitu harokat apa? Ada yang tahu? Harokat yang paling ringan? Benar sekali, sukun. Barakallah untuk Mas Vino. Kemudian saya tuliskan. Kalau ada contoh seperti ini disebut alif atau disebut hamzah? Hamzah. Kalau ada contoh seperti ini disebut alif atau hamzah? Apa perbedaan mendasar antara alif sama hamzah? Untuk alif, kalau alif adalah huruf mati, sedangkan hamzah huruf hidup. Ya, tepat sekali.
Baik, kita kembali ke materi huruf mat. Di sini jika ada huruf alif, artinya dia huruf mati. Kemudian wawu, wawu yang berharokat sukun, yaitu wawu mati juga. Kemudian ya yang berharokat sukun atau ya mati. Contoh, alif dalam kalimat at-thammatul kubra atau at-thammatu setelah to, ya. Setelah to ada huruf alif. Jika ada fathah bertemu dengan alif, maka wajib dibaca panjang. Itu adalah huruf mat. Nah, saya contohkan kalimat lain, misalnya bima unzila. Oke. Kalimat bima ma di sini dibaca panjang. Kenapa? Ada harokat fathah bertemu dengan alif. Jadi huruf mat itu terjadi apabila ada fathah bertemu alif, ada kasroh bertemu ya sukun, ada dhammah bertemu wawu sukun. Baik. Kita lanjutkan. Itu pembahasan tentang mat. Syarat terjadinya mat lazim mutsaqal kilmi. Nah, yang pertama yaitu ada huruf mat. Boleh berupa alif, boleh berupa wawu, boleh berupa ya. Setelahnya langsung huruf bertasydid, artinya tidak ada pemisah. Kemudian semuanya berada dalam satu kata. Oke, saya beri contoh kalimat ini. Wassama'i. Kalimat ma di sini boleh disebut mat lazim mutsaqal kilmi atau tidak? Kenapa kok tidak? Karena di sini huruf matnya tidak bertemu dengan tasydid. Saya cari contoh yang lain. Coba saya minta untuk saudara Rafael, kamu baca ayat ini dengan keras. Diulang lagi. Yang keras. Wa wajadaka dhallan fahada. Ada yang tahu surat apa? Surat Ad-Duha. Hafal? Coba, saya ingin dengar semuanya. Ayo kita baca surat Ad-Duha. Wad-duha cukup. Nah, kita sampai ke lafadz wa wajadaka dhallan fahada. Baik, kita sesuaikan syarat terjadinya mat lazim mutsaqal kilmi. Di sini kalimat dhallan ada huruf matnya? Ada. Oke, di sini ada huruf matnya. Kemudian
Setelahnya langsung huruf bertasydid. Ini ada kalimat tasydid. Oke, berarti sudah memenuhi syarat. Semuanya berada dalam satu kata. Ya, bolan ini satu kata. Maka kalau sudah memenuhi ketiga syarat tersebut, kita sudah bisa mengatakan bahwasanya bolan adalah contoh dari mad lazim mutsaqal. Saya contohkan kalimat lain. Nah, di surat Al-Haqqah dan surat yang sering kita baca yaitu surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Haqqah ayat 4, di sini ada kalimat at-tammatu. Dan surat Al-Fatihah yang paling akhir ayat ke-7, ad-dhallina. Dua ayat ini semuanya memenuhi syarat untuk mad lazim mutsaqal kilmi. Yang pertama ada huruf mad, ada tasydid, berada dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Nah, cara membacanya panjangnya berapa mad lazim ini? 3 alif atau 6 harokat. Boleh saya baca 4? Boleh atau enggak? Tidak boleh. Wajib dibaca 6 harokat atau 3 alif. Tidak boleh kurang. Kalau misalnya tadi baca ad-dhallin, saya dengar kalau terawih itu di kampung-kampung, di desa-desa, kalau imamnya cepat, bacanya cuma waladhdallin. Amin. Boleh nggak dibaca seperti itu? Tidak boleh. Karena membaca Al-Quran di dalam sholat termasuk rukun qauli atau rukun yang berupa ucapan. Jadi bacaan Al-Quran dalam surat Al-Fatihah harus benar. Oke, lanjut. Hukum bacaannya, hukumnya wajib dibaca panjang 6 harokat. Bacaannya termasuk dalam hukum mad far'i karena panjang bacaannya bergantung sebab tertentu. Jadi kalau ada sebabnya berarti itu masuk ke mad far'i, kalau tidak ada sebabnya itu mad asli. Contohnya mad tabi'i itu tidak ada penyebabnya, bertemu tasydid atau bertemu hamzah ya. Jadi tetap dibaca 2 harokat. Sedangkan mad lazim mutsaqal kilmi dibaca 6 harokat. Coba saya tanya, alat tempurnya untuk belajar ini lengkap apa belum ini? Bukunya ada? Buku tulis ada? Buku cetak ada? Alat tulis? Lengkap. Oke. Coba dari yang saya jelaskan tadi ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas? Oh, silakan. Saya seperti tadi membaca Al-Fatihah. Ya. Ya. Itu sholatnya sah apa harus diulang? Sholatnya ini harus mengulang lagi atau tidak? Cocok sekali. Ini kita diskusikan saja ya. Oke, kita diskusikan apakah ketika membaca ad-dhallina dalam surat Al-Fatihah ketika sholat, kalau bacaannya itu kurang dari 6 harokat, itu berpengaruh nggak ke sholatnya? Kita bahas. Coba saya minta tolong dari kalian, karena di sini lokasinya yang berdekatan saja, silakan antara baris pertama dan baris kedua ini dijadikan satu kelompok, baris 3 dan baris keempat juga satu kelompok. Untuk kelompok yang di sini karena jumlahnya 6, silakan juga membentuk satu kelompok. Silakan, boleh. Untuk di balik kursinya. Nah,
Tadi teman kita Rafa menanyakan bagaimana statusnya ad-dhalina. Oke. Saya buatkan dulu. Oke. Nah, kita ada asesmen. Oke, tadi ada kasus. Saya buat deskripsi seperti ini. Ahmad sedang menjadi imam sholat. Ketika membaca surat Al-Fatihah ayat ke-7, ketika membaca kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia membaca panjangnya 2 harokat. Pada lafadz ad-dhalina, yaitu setelah sholat, temannya Ahmad mengingatkan bahwa seharusnya dibaca 6 harokat, karena itu adalah mad lazim musaqal kilmi. Nah, ini ada satu kasus yang tadi diutarakan oleh saudara kita Rafa. Oke, saya buat pertanyaan. Silakan nanti didiskusikan secara kelompok. Pertama, apa kesalahan Ahmad dalam membaca ayat tersebut? Jelaskan. Apa alasannya? Yang kedua, apa akibat jika bacaan mad lazim musaqal kilmi tidak dibaca panjang yang sesuai? Yang ketiga, bagaimana hukum sholatnya Ahmad? Kita tambahkan ya, dan makmumnya. Bagaimana ini makmumnya ini? Statusnya bagaimana? Sholatnya sah atau wajib mengulang? Silakan kamu bisa membuka beberapa referensi. Yang keempat, bagaimana cara membedakan antara mad lazim musaqal kilmi dan mad tabi'i? Boleh silakan didiskusikan. Langsung saja ditulis jawabannya pada lembar kelompok kalian masing-masing. Nah, langsung jawabannya. Langsung dijawab. Apa kesalahannya Ahmad? Bagaimana? Anak-anak sudah ketemu jawabannya? Sudah. Oh, sudah kayaknya. Coba siapa kelompok yang mau maju? Saya. Wah, kelompok ini. Silakan. Silakan. Oke, apresiasi. Silakan. Nah, boleh diperkenalkan kelompoknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Fartuti. Saya Aina Mentari. Ya. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus yang telah diberikan. Baik. Silakan. Untuk pertanyaan pertama terkait kesalahan Ahmad dalam membaca ayat tersebut. Saat sholat, Ahmad membaca lafadz waladdallin dalam surat Al-Fatihah dengan panjang hanya 2 harokat, yang seharusnya lafadz itu dibaca sepanjang 6 harokat karena termasuk dalam mad lazim musaqal kilmi. Untuk yang kedua, akibat jika bacaan mad lazim tidak dibaca dengan panjang yang sesuai, yaitu dapat mempengaruhi keabsahan sholat yang dikerjakan, karena Al-Fatihah adalah rukun yang wajib dibaca dengan tajwid. Untuk soal ketiga, bagaimana hukum sholat Ahmad beserta para makmumnya? Hukum sholat Ahmad tidak sah, dan bagi para makmum yang masih mengikuti imam juga wajib untuk mengulangi sholatnya.
Untuk yang keempat, bagaimana cara membedakan antara mat lazim mutsaqal kilmi dan mat tabi'i. Untuk mat tabi'i adalah bacaan panjang asli atau murni karena bertemu huruf mat. Sedangkan untuk mat lazim mutsaqal kilmi adalah bacaan yang dibaca panjang 6 harokat karena terdapat sebab tertentu yaitu tasydid. Baik. Itu jawaban dari kelompok Aina. Apakah ada yang kurang jelas atau yang ingin bertanya? Silakan, ada? Apakah sudah jelas? Baik, plus untuk kelompok Aina. Baik, dipersilakan lagi untuk duduk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya paparan dari kelompok Aina. Kesalahannya Ahmad adalah dia membaca kurang dari 6 harokat. Nah, apa akibatnya? Fatihahnya jadi tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Hukum sholatnya Ahmad bagaimana? Harus ulang kembali. Makmumnya? Nah, makmumnya tadi ada yang kurang lengkap ya, saya tambahkan. Makmumnya kalau dia tidak mufarokoh, tahu mufarokoh? Mufarokoh itu berpisah dengan imam. Kalau dia tidak mufarokoh maka sholatnya harus ikut imam, artinya dia ikut mengulang. Tapi kalau sholatnya mufarokoh, dia niat untuk berpisah tidak bermakmum kepada imam, maka sholatnya tetap sah, tapi hukumnya tidak dihukumi sholat berjamaah, tapi sholat sendirian. Itu tambahan dari saya. Baik, bagaimana tentang materi mat lazim hari ini? Apakah ada yang ditanyakan atau masih menjadi problem? Sudah ya? Saya tanyakan coba lagi. Mat apa artinya? Kenapa kok disebut lazim? Karena harus dibaca 6 harokat. Kenapa kok dinamakan mutsaqal? Karena ada tasydid. Kenapa dinamakan kilmi? Karena berupa oke. Baik. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya, yaitu tentang mat lazim mukhaffaf. Nah, kalau yang kita bahas hari ini yang mutsaqal, yang akan kita bahas adalah yang mukhaffaf ilmi. Apa perbedaannya? Baik, itu nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini tentang Al-Quran hadis, kita baca doa khutmul majlis, ya. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih semangat lagi. Semoga menjadi berkah untuk kita semuanya. Karena saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk keluar. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.